sebelum kita memulai kajian kita malam hari ini, mohon keikhlasannya untuk kita bacakan surat Al-Fatihah, kita niatkan dan kita doakan untuk guru kita Mukarram Kiai Haji Jamaluddin Umawi. Mudah-mudahan Allah karuniakan kesehatan kepada beliau. Amin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Mudah-mudahan Allah kuatkan beliau dalam perjuangan untuk menegakkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah. Allah hadirin ya Rabbi wa sallallahu alaihi Nabi Al-Fatihah. Terima kasih, langsung saja kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyillah habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa man tabi'a risalatahu wa syari'atahu ila yaumin nahda. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun al-a'izzah rahimakumullah. Keluarga besar Abdul Rasul yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama melihat yang suci dalam rangka silaturahim, dan juga kita sama-sama bermusyawarah, berdiskusi ilmu. Mudah-mudahan ya kita istiqomah, amin, dan menghasilkan hikmah dan ilmu nafiah, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ini ada hadis menarik untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim, yang sumbernya dari Abi Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Abi Kabsyah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi bersabda, masalu hadhil ummati kama sali arba'ati nafarin. Perumpamaan ini umatnya Rasulullah, kama sali arba'ati nafarin, seperti 4 golongan manusia. Nah, jadi perumpamaan umat Kanjeng Rasul itu seumpama 4 golongan manusia dalam perspektif amal dan niat. Yang pertama, rajulun atahullahu malan wa ilman. Nah, adalah seseorang, dirajul di sini ay rajulun wa mra'atun. Nah, ini namanya mubalaghah. Ini namanya badi adlib. Jadi artinya diucapkan rajul maksudnya juga kepada imro'ah. Nah, ini menunjukkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Makanya nggak diungkapkan imro'atun tapi rajulun. Nah, di perempuan itu dalam dalam lingkungan ya, dalam pengawasan laki-laki. Jadi laki-laki atau perempuan
atahullahu malan wa ilman, yang Allah datangkan kepadanya malan wa ilman, harta dan ilmu. Kemudian bahwa ya'malu bi ilmihi bi malihi yunfiquhu bi haqqihi. Nah, kemudian dia mengamalkan ilmunya, ya, kemudian hartanya pun diinfakkan sesuai dengan haknya. Jadi apa namanya, Allah anugerahi harta, Allah anugerahi ilmu, kemudian dia amalkan ilmunya, hartanya pun digunakan untuk ya yang baik. Nah, jadi antara harta dengan ilmu ini tidak bisa dipisahkan. Mudah-mudahan ya Allah memberkahi ilmu dan harta kita. Ilmu amat sangat dibutuhkan bagi kita karena menjadi penentu martabat seseorang antara rendah dan mulianya, dan menunjukkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi ilmu itu kepada manusia. Nah, dari itulah pada Al-Mujadilah ya Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu a'lam. Maka Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan berilmu. Jadi dikatakan orang itu beriman karena ada ilmunya, sehingga tanpa ilmu seseorang tidak akan mencapai target keimanan yang sempurna. Nah, kemudian harta, ya, harta pun amat penting dalam semua aspek kehidupan. Nah, walaupun ya apa namanya itu segala-galanya memang itu harta, yang tentu saja kalau seseorang ya tidak berharta, maka berpotensi kuat dia akan bodoh, karena dia tidak punya apa itu tidak punya idea atau cita-cita, sementara cita-cita yang akan bisa dicapai itu sangat penting keterlibatan harta, apalagi zaman sekarang. Ya, bahkan saya dapat beasiswa dari pemerintah, iya, pemerintah juga memberi beasiswa itu kan bayar juga. Cuman ada yang membiayainya, ada yang mengcover. Ya, hampir dalam aspek ya kehidupan kita itu tidak lepas dengan nilai harta. Malam ini juga media-media elektronik seperti ini betul ya harta. Ini juga listrik, kalau hanya sedang bersuara nit, itu juga ada tandanya itu kurang pulsa. Nah, jadi ilmu dan harta. Saya barusan datang dari Cianjur, dan saya tahun 1990 sebelum saya ke Jawa Timur sempat belajar di sana di pondok pesantren Gasolwetan. Di situ ada asrama pusaka. Saya bersama istri sama
santri saya ajak ke sana. Nah, lalu saya silaturahim kepada keluarga guru karena memang rumahnya hancur semua. Pesantrennya pun juga sudah tidak layak huni dan harus didaur ulang kayaknya. Ada 2 pondok pesantren, ada Gasol Wetan dan juga Gasol Otak. Ya, alhamdulillah Mama Kiai Cici Bali dan keluarga besar alhamdulillah Mama Syarfi. Nah, pas saya masuk ke tenda darurat, saya temui keluarga guru dan di posko tersebut, di perkemahan tersebut, wah itu para alumni ya Gasol dari semua periode berduyun-duyun ikut berderma sehingga pasokan ya logistik itu numpuk di sana. Kemudian di tenda-tenda yang tidak jauh dari situ, unjuk rasa marani tempat itu. Wah, ini kok licik amat sih gitu. Wah, ini tenda kami ini nggak ada makanan, kok di situ banyak. Nah, akhirnya salah satu dari penjaga itu bertanya, ya, emang kok kenapa bisa begitu? Jangan dulu berburuk sangka, Pak. Ini tumpukan logistik itu adalah bantuan dari para santri alumni Gasol itu. Nah, kalian yang unjuk rasa kerjanya kan cuma nyangkul, bajak sawah. Kalian nggak punya murid, nggak punya santri, maka wajar tuh poskonya ya kosong. Makanya harus pintar ngaji, kata penjaga itu. Nah, yang saya maksud itu sudah jelas ya, di dunia saja ada perbedaan. Maka ilmu mendatangkan harta. Harta belum tentu mendatangkan ilmu, karena ilmu memang harus dicari sebagaimana juga harta. Dan kita tidak boleh mengandalkan nasib, melainkan harus ada ikhtiar, ada kasab, ada usaha. Karena ilmu hasilnya bukan dari keturunan. Walaupun orang tuanya wali sekalipun, bisa terbang seperti ada sayapnya, kalau anaknya nggak ngaji tetap aja anggap bodoh. Dan seperti itu. Demikian juga harta, nggak mungkin harta itu datang sendiri, melainkan harus dicari. Kok ada orang katanya yang cuma sila aja kerjanya pegang tasbih tapi hartanya banyak? Ya iya kan sebelumnya gentur toko kredit. Iya kan, baru setelah tercapai ilmunya jadi tuh keramat, bukan keramat gandul. Nah, oleh karena itu lihat di Ihya Ulumuddin, sahabat Nabi Ibnu Umar berkata, andaikan engkau fakir harta sementara engkau punya ilmu, maka ilmu akan menjadi wasilah untuk menjadi datangnya harta. Panjenengan semua yang hadir ini berilmu semua. Gak mungkin jenengan ini bodoh. Faktanya apa? Punya pekerjaan. Nah sekarang ya, untuk diukur volume harta seseorang yang dia dapat, itu akan diukur dengan volume keilmuannya. Loh, kenapa yang buruh kasar, yang nyangkul, pendapatannya lebih tinggi mandor? Padahal mandor kerjanya cuma gitu-gitu. Sementara yang nyangkul, keringatnya luar biasa. Yang lembut kasar kumpul semua. Loh, kok penghasilannya lebih besar mandor? Ya harus dilihat dulu dong yang intensitasnya. Nah itulah kapasitas keilmuan seseorang itu akan menjadi ukuran dari berapa besar nilai yang didapatnya. Nah mudah-mudahan Allah memberi selalu ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya, dan Allah memberi selalu harta juga yang bermanfaat. Nah ini luar biasa nih ya.
Ini kita pengen seperti itu. Nah kemudian ada lagi nih yang kedua nih, warajulun atahullahu ilman, dan seseorang yang Allah anugerahi ia ilmu, tapi walam yu'tihi malan, ia tidak dianugerahi harta yang banyak. Jadi volume keilmuannya lebih banyak ketimbang hartanya. Ada orang alim ya banyak, tapi ya kurang respon dari publik. Nah ini yang sedih juga tuh ya, dia ceramah kagak didengar, dia memberi nasihat dicuekin. Kadang ada begitu, wallahualam, mungkin karena tidak identik antara ilmu dengan amal, bisa jadi ya, mungkin ada istilah jarponi kan, iso ngajar orang iso melakoni kan begitu, bisa jadi itu juga akan menimbulkan presiden buruk bagi dirinya, sehingga seolah-olah dikategorikan seperti orang yang bodoh sekalipun dia itu berilmu, karena dia abai dari amal. Nah ini penting ya, makanya orang yang alim belum tentu dia akan langgeng kealimannya dan kemanfaatannya kalau dia tidak bisa membawa. Harimau saja yang dikenal sebagai raja rimba, dia bisa saja berwibawa, bisa saja tidak berwibawa. Ya, kan ada harimau patung ada, karena harimaunya kalau dipakai air keras, ini cuma jadi aksesoris, jadi dekorasi. Jadi mungkin anak mau kira-kira anak harimau di ruang tamu cuma begini tarik, ya didorong dikemplang nggak melewat, nggak melawan, karena memang harimaunya udah jadi patung. Yang kedua kan ada harimaunya ya itu harimau yang dipakai sulap gitu. Harimau apa? Sirkus. Harimau sirkus itu cuma jadi tontonan. Malah kadang-kadang harimau itu dikalahkan sama kucing. Karena memang harimau sirkus ya, yang nurut ya, itu harimau yang ngerti uang. Iya. Nah ada harimau yang memang betul-betul original, harimau yang betul-betul asli di hutan lepas. Dia akan berwibawa. Jangankan bicara rekamannya, cuman raung-raungnya saja itu orang takut. Binatang yang lain juga takut itu. Waduh, kalau kayak pewayangan kan kayak Surabima. Nah itu kan harimau original. Malah ada harimau di taman safari kalah sama pawang. Sebabnya pawangnya bawa daging buat makanannya. Tapi kalau pawangnya tanpa bawa makan, harimau juga bisa menggeram. Bahkan boleh jadi itu si pawang jadi mangsanya. Nah oleh karena itu tergantung harimau yang mana. Padahal harimau ompong cuma ngegerem aja, pas gigit gak ada taring. Banyak orang alim yang semakin stabil di bawahnya, yaitu alim, amilan, berilmu juga mengamalkan. Nah ini ada orang alim ya, hidup di pedusunan, kemudian hartanya minim. Nah di zaman sekarang ini orang alim harta minim itu enggak dihargai, zaman aneh sekarang. Saya aja kalau masuk ke perusahaan, maaf ya, kalau masuk ke PT Aisin ini, Kang Haji Pak Ustaz, mudah-mudahan nanti pemilik PT Aisin, amin ya. Iya. Beda dong, masuk PT Aisin, saya khutbah bahwa kendaraan motor sama Pajero lain. Jujur aja ngomong aja ke security, saya masuk tuh kalau bawa motor nggak dianggap. Kadang buka pintunya juga lambat gitu. Pura-pura nggak dilihat. Aneh zaman sekarang ini. Padahal udah pakaian segala ini. Tapi nggak tahu nih hijau NU, nggak tahu mana NU mana bukan. Iya. Waduh saya bilang,
Tapi kalau mobilnya yang mewah, langsung, nggak usah langsung dari jauh tuh jarak 60 meter udah dibuka sendiri. Hormat. Swear. Ini saya kapok bawa motor itu. Benar, dihisab dulu sama security. Masya Allah. Bukan hisaban yasir, hisaban asiran. Hisab yang nangelaken. Gitu. Padahal udah kenal itu, pura-pura nggak kenal. Jadi kalau pakai begitu mau baru itu nggak kenal, kayak kenal aja. Cukup, mau nggak jadi membuktikan? Silakan video. Benar, ya. Nah, saya ada undangan maulid itu beberapa pekan yang lalu di Kecamatan Cibagus. Saya bareng sama Pak Ayagi itu, Ayagi dari Papua. Dia bercerita bagaimana dakwahnya di Papua, di Papak, Jaya Wijaya, sampai ke sana ini. Menurut kita, saya bingung katanya di dakwah ke lingkungan pedalaman. Saya bawa rail, tapi yang non muslim pakai helikopter. Bayangkan, sentuhan dakwahnya luar biasa terjal, tapi mereka lebih bagus kendaraan pakai helikopter. Sama aja di Cianjur panjenengan, coba itu struktur bangunan rumah-rumah banyak yang hancur di pedalaman, banyak itu. Yang dari teman-teman kita yang tim Basarnas, di BNPB itu merasa kesulitan untuk menyampaikan logistik kepada mereka karena ditempuh harus pakai motor trail. Ya tentunya kalau ada pakai helikopter. Nah kita dakwah kisah menyentuh, makanya medsos ini harus di konten-kontennya diusahakan. Ya, ini biar jadi Nahdlatul Ulama, biar lebih menggema di medsos. Berita yang baik-baik dan begitu. Nah kembali ya. Allah alam, banyak zaman sekarang orang alim miskin gak dianggap. Orang berharta walaupun ilmunya cetek, dihargai. Yang parah udah nggak berilmu, nggak berharta, hidupnya kayak mati, dimarginalkan di masyarakat. Lewat aja nggak pernah ada yang tanya. Nah, oleh karena itu mari kita jangan menjadikan ilmu sebagai ladang untuk mendapatkan harta, nggak boleh. Dan juga sebaliknya, usahakan semua itu semata-mata untuk menggapai ridho Allah itu saja. Karena dengan itu sudah akan tercover segalanya. Dipastikan orang alim yang betul-betul alimnya, maka dia akan berkah. Kembali tadi saya ke Cianjur, pesantren ya Allah, walaupun itu romo yainya rumahnya udah gak laku, rusak parah, tapi urusan logistik lebih dari cukup. Seakan-akan mau pindah ke pesantren. Maaf, Al-Fakir tadi di samping dari rumah juga dari keluarga santri, ya, kami ngirim beras 6 kali. Ini entah berapa dus, uang aja 14 juta. Ternyata saya lihat, waduh ini segudang majlis apapun rasul ada. Saya katakan ini ibaratnya mau pindah ke pesantren, saking banyaknya. Begitu. Artinya apa? Gak mungkin kita akan bisa datang ke sana, itu yang kita sentuh ya, dari para santri, para alumni ke tempat yang lain, melainkan kepada romo yainya. Kan kalau bahasa kita kan karena berlombakan kabar, alat berkah. Begitu jamaah. Nah, ini ada yang Allah beri ya harta. Tuh, Allah beri ilmu, tapi hartanya ini. Tapi ini bahwa yakulu, orang yang diberi ilmu tapi hartanya minim ngomong begini, laukanali mislu hadza, kalau saja ada saya memiliki seperti orang yang tadi, dikasih ilmunya banyak, hartanya juga banyak, amil tubihi bimistilladzi ya'malu, maka aku akan amalkan seperti orang yang tadi. Wah, kalau saya diberi harta yang banyak,
maka saya akan amalkan, akan saya dermakan harta itu sebagaimana orang yang pertama yang diberi ilmu banyak dan diberi harta yang banyak. Mari kita berniat baik, ya. Mari kita berazam baik. Andaikan saya banyak harta, saya akan bagikan, saya akan sisihkan, dan itu tidak dimonopoli oleh diri sendiri, melainkan orang lain pun menjadi sejahtera dengan lantaran saya. Kan bagus, subhanallah, ya. Apalagi di saat sekarang, jangankan yang gempa, ya, yang nyata-nyata menguntungkan, yang tidak dalam keadaan gempa pun seperti gempa. Dalam arti apa? Begitu banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan dari kita. Karena memang sekarang ini masa inkubasi pasca COVID-19. Karena ini pemulihan memang butuh waktu. Nggak bisa simsalabim, nggak bisa selap-selip susulapan anjing nyelip susuna ayat 8, nggak bisa. Ada sebuah proses yang harus dilakukan, ada tahapan demi tahapan. Ya, mudah-mudahan segera berakhir masa pemulihan ini sehingga yang ada adalah stabil. Kedua, nah, kalau Rasulullah SAW bersabda, "Fahuma il ajri sawahun." Dua orang ini pahalanya sama. Ya. Yang pasti insya Allah yang hadir ini sudah ilmunya banyak, hartanya banyak. Iya, amin, optimis sama positif thinking. Iya, saya tadi lihat ya saudara kita yang di di Cianjur sana, anak-anaknya bisa menari-nari, bisa nyanyi. Padahal pas saya datang, itu gempa susulan. Pas turun dari kendaraan, itu pondok batanya udah merolok, pekerja yang para santri langsung sempat berhenti, tapi mereka bisa bernyanyi. Kenapa? Ada optimis. Ya udah biasa begini. Jadi kalau diingat-ingat tambah terpuruk. Nah, udah miskin lagi, tambah miskin nantinya. Nah sekarang walaupun harta kita nggak maksimal, karena kita positif thinking, seperti kita orang kaya. Amin ya mulia. Padahal mau pas-pasan, kan gitu ya. Kan yang mahal itu kan laisal gina an kaswatil ar, walakinnal gina nafsi. Bukanlah yang kaya itu dengan orang yang dohir banyak kata begitu, tapi kekayaan yang sejati sabda Nabi adalah optimis, jiwa optimis, ya, menatap masa depan bahwa kamilah yang akan menjadi orang yang paling berarti. Baik jemaah yang mulia, itulah ya di pahalanya sama itu. Nah sekarang yang ketiga nih, warajulun atahu Allahu malan. Allah anugerahi harta, tapi walam yuti ilman, tidak dianugerahi ilmu yang banyak. Kaya raya tapi miskin ilmu. Ada banyak. Ada orang yang tidak bisa baca, yang tidak bisa nulis, SD enggak lulus tapi jadi OKM, orang kaya mendadak. Karena warisannya dapat gusuran jalan tol. Ya dong, dapatlah 10 miliar. Ya lumayan 10 miliar. Akhirnya aku bodoh. Katanya ku, jangankan 10 miliar, 1 miliar aja dipakai kawin sama nenek-nenek 40 truk gitu. Iya. Mohon maaf ya. Iya. Masya Allah. Wah, jadi OKM orang kayak mendadak. Dia nggak punya ilmu. Mohon maaf. Lah sekolah madrasah SD aja nggak lulus, baca tulis nggak bisa. Tapi aneh, urusan duit tahu. Mana 100.000, mana 50.000, mana yang goceng, mana yang ceban, mana yang 1.000, tahu dia itu. Bener kalau urusan duit pernah tahu ya. Apalagi yang jeli, mata kita melotot, yang sipit aja, berarti banget urusan duit. Kan begitu ya, subhanallah. Ya, jadi Allah kasih harta banyak, tapi miskin ilmu. Bahwa ya piku bibalihi yuntiku bibai hakihi. Nah,
hartanya tidak digunakan ke arah yang tepat sasaran, hartanya dipakai poya-poya, gitu tuh, ya tidak dikontribusikan hal-hal positif. Panjenengan dapat gajian, uangnya tuh tidak ada buat hal-hal baik, poya-poya aja, malah dibelikan oleh sesuatu yang memang kita tidak begitu butuh. Padahal dalam teori ekonomi kita harus lebih mengutamakan kebutuhan daripada kepuasan. Kalau semua yang kita cari kepuasan tidak berkunjung, tuh kepuasan akan ada. Coba jenengan bawa uang 5 juta masuk mall, yang lebih lengkap ke TSM di Bubur misalnya, malah atau misalnya ke Gias di di BSD, nanti ada pameran otomotif internasional. Nanti pekan depan akan ada. Misalnya baru tahun kemarin, saya tahu, saya coba menghibur diri lah. Sudahlah, kita emang pas-pasan, tapi kok begitu kan ini tergeliat. Nah, sekali-kali lah gitu. Masa harus nongkrong di TPA, tempat pembuangan sampah aja, sekali-kali lihat. Nah, kan begitu. Dia nanti tercerahkan, ada inspirasi. Waduh, jenengan mobil 50 juta. Kalau yang dicari kepuasan, ya uang segitu minim. Baru lihat mobil, waduh, mobil Lamborghini yang miliaran, uang 50 juta itu seperti goceng. Bener ya? Lah iyalah. Masya Allah. Ya harganya dipakai poya-poya. Kalau kata orang Sunda mah itu rezeki maungeun. Kata semoga tentu. Mungkin ya, rezeki maungeun, jadi artinya punya duit habis kayak nyimpan air di daun talas, nggak ada sisanya. Kayak burung ya, pagi-pagi itu yang limason wataruh bitonan, cukup yang penting kelinci kosong, berangkat cari, udah penuh ya balik. Lah itu burung, rumahnya pun dia cuma dari jerami aja, nggak peningkatan. Emang mau hadis Abu Rasul yang dibikinnya dari jerami? Enggak toh, manusia itu punya keadaban. Kalau bicara konteks peradaban, tentu peningkatan tamadun. Iya kan begitu ya. Kalau burung sih begitu ya, jerami aja ya, manusia harus lebih baik. Kan begitu awalnya. Ini harta tuh nggak tersisa. Wah, digunakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Udah begitu. Kenapa tuh harta nggak digunakan untuk kepentingan ilmu? Mestinya kan begitu. Nah, jadi hartanya banyak digunakan poya-poya, yunfiku bighayati. Ya, ilmunya pun juga memang karena kebodohan, tapi dia tidak berupaya untuk cerdas, padahal dia punya harta. Makanya sayang sekali. Ya, usahakanlah bagaimana kita ke depan nanti punya anak, keturunan, punya harta, arahkan biar anak kita lebih cerdas dari kita. Karena ada istilah gini, biarlah aku, kata orang tua kan, saya dulu sekolah SR aja gak tamat, anak mah harus pada urus minimalkan SMA. Tentu sekarang SMA juga udah kayak biar bandingan SMP. Nah iyalah, orang di kepala desa urusan SMP jadi kepala desa, rakyatnya udah S2, udah S3, S-nya ada 3 dibeliin, S3-nya 3 aja 3. Iya, di sekarang zamannya zaman teknologi lah, harus betul-betul pada cerdas semuanya. Kan begitu. Nah, jadi ilmunya memang tidak ada, harta banyak, tapi digunakan untuk poya-poya. Kemudian, nah ini yang ketiga. Nah, wa rajulun lam yu'tihillahu malan. Seseorang yang Allah tidak memberinya harta banyak, wala ilman, dan juga tidak diberi ilmu yang banyak. Artinya tuh orang tidak berharta, tidak berilmu. Kemudian bahwa dia ngomong, sudahlah dia miskin, sudahlah dia bodoh, dia ngomong begini, lau kanali nisfu hadza amil tubihi mistalazia malu. Kalau aku ini punya harta, aku punya ilmu yang banyak semuanya, maka aku akan lakukan seperti orang yang tadi.
Artinya dia dikasih harta banyak, tapi dipakai poya-poya. Ya, dia dikasih ilmu, tapi cuman bisanya jarkoni tadi, tidak diamalkan. Dia malah begitu ngomongnya. Nah, bagaimana respon Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasul sabdakan, "Fahuma fil wizri sawaun." Dua-duanya tuh model tipe orang yang ketiga dan keempat fil wizri dalam dosa sawaun podo, sama dia dosanya. Subhanallah. Nah, oleh karena itu kita bersyukur jadi umat Nabi Yuna Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyaklah bercita-cita yang baik, banyaklah membuat planning yang baik supaya seluruh yang kita niatkan, seluruh yang kita planningkan, seluruh yang kita azamkan, seluruh yang kita wahamkan itu bisa bernilai pahala. Nikmatnya kita jadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berniat untuk kebajikan, lalu memang belum Allah izinkan, tapi dengan niat yang baik, azam yang baik, terus menjadi pahala. Tapi kebalikannya, ketika seseorang berencana jahat tapi ia tidak lakukan, itu tidak dihitung dosa. Tapi jangan suka berencana jahat, gak boleh itu. Ngapain, gak ada guna. Min husni islamil mar'i tarkuhu mala yaknihi. Nabi bersabda, sebagian dari kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, ini semua insya Allah bermanfaat semua ini. Majlis pengajian, subhanallah. Al-Fakir pun hadir, niat untuk bersilaturahim. Sepanjang Allah memberi sehat, sepanjang Allah memberi sempat, ya, karena kita sudah hibahkan jiwa raga kita ini untuk kebaikan dan kebaikan. Mari terus kita tabung, mari kita terus investasikan amal kebajikan. Insya Allah 4 poin ini kita dapat simpulkan betapa bahagia orang yang Allah beri ilmu kemudian ia amalkan. Betapa bahagia orang yang dianugerahi harta, kemudian hartanya digunakan untuk kemaslahatan, untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa rugi dan kelirunya, betapa tertipunya seseorang yang oleh Allah dianugerahi ilmu cuman sayang abai dari amal. Dan betapa ruginya pula orang yang Allah anugerahi harta, tetapi hartanya tidak digunakan kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, ya. Apapun Rasul semakin semakin mantap, ya. Dan ada slogan Bekasi makin berani, apapun Rasul semakin jaya. Mudah-mudahan ya para ulama yang membimbing kita di apapun Rasul diberi panjang umur, berkah umur, ilmunya semakin bermanfaat, juga diberkahkan rezekinya. Kita pun juga menjadi bagian pengikutnya, simpatisannya, muhibbinnya. Allah jadikan kita digolongkan, ya, dengan golongan, dengan kelompok yang Allah ridhoi, al-ulama al-amilun wasyuhada wassolihun wal anbiya wal mursalun. Surga Firdaus merupakan surga yang tertinggi dan paling berkualitas. Kita mohon sama Allah, kita semua ada di bagiannya. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Panjang umur sehat, kapan-kapan kita bisa bersuah kembali. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zidna ilman wa fahman
ya kasyifal muskilat iksifil wujuba awudu hadil ma'ani hatta nattali'a ala khofaya hadil masail wafadna minal khotai wa tolal wa anta muwafiqu kulli amri wa anta alamul ghuyub innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa sallallahu alaihi bariyah Muhammad wa alihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.